warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Haira Oktaviani. Di sini yaitu bab 21 DNS server caching forwarding. Ini juga berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, kita ada 6 daftar isinya. Yang pertama itu konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga konsep caching DNS server, yang keempat konfigurasi caching DNS server, yang kelima konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir konfigurasi forwarding DNS server. Nah, masuk yang pertama konsep DNS server. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sudah menyiapkan gambaran dari topologinya. Nah, di sini terdapat laptop ini sebagai klien. Nah, kemudian ada DNS server itu adalah DNS server Google dengan IP-nya itu 8.8.8.8. Dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Di sini saya akan menjelaskan konsep kinerja dari DNS server. Misalnya itu laptop ingin mengakses Facebook. Paket data itu nggak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tetapi mengirimkan terlebih dahulu ke DNS. Nah, jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Lalu, setelah menerima permintaan tersebut, si DNS ini itu akan mengirimkan IP dari facebook.com. Ini IP itu di sini 157.240.208.35. Nah, setelah mengetahui IP-nya, ini tuh akan mengirimkan langsung ke facebook.com. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS itu kita cukup mengetikkan domainnya itu facebook.com. Jadi kita itu tidak usah repot-repot mengetikkan IP-nya. Lalu secara otomatis itu si laptop akan merequest IP address-nya. Lalu setelah itu DNS pun mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com. Nah, jika kita mempunyai DNS, maka kita itu harus meneruskan IP address dari facility secara manual. Nah, materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu client. Di sini saya akan mengecek apakah Ubuntu client itu dan Debian server itu sudah terhubung atau belum menggunakan pin 10.10. Maka akan TTL. Saya juga akan mengeceknya dengan pin. Nah, lalu enter. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan masuk ke root dengan Nah, di sini saya akan mengetikkan enter. Di sini saya akan mengetikkan IP Debian servernya itu di bawah 127 ya, dengan IP-nya itu 10.2, habis itu tab, namanya itu SPR1 Debian. Lalu enter. Lalu di sini saya akan masukkan IP dari Ubuntu servernya. Step SPR2 strip Ubuntu. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu jika sudah, di bawahnya juga pada router Debian itu 192. Nah, lalu di sini itu namanya itu RTR strip Debian. Jadi saat ngetik itu kita akan pakai nama-nama yang di sini ya, teman-teman. Kalian Ctrl X, Y, hit enter. Nah, lalu di sini coba ping ke SPR Debian dengan pin SPR1 Debian ya, teman-teman. Nah, maka akan TTL. Nah, ping juga SPR2 strip Ubuntu. Nah, ini kita enter. Nah, maka di sini juga TTL. Kita ping yang RTR Debian. Nah, maka di sini juga TTL. Maka sudah berhasil. Lalu di sini saya akan meremote si Debian
servernya itu menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Jadi di sini saya akan berikan SSH router Debian, lalu SPR1 strip Debian. Ini bukan IP-nya ya. Di sini P itu seperti ini ya teman-teman. Enter. Habis itu yes. Enter. Nah di sini passwordnya itu terserah kalian ya. Saya passwordnya 1 2 3 4 5. Enter. Nah, di sini saya sudah login ya, teman-teman. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu, si komputer itu jika ingin mengakses facebook.com, maka bisa langsung merequest IP-nya itu lewat DNS. Tetapi bagaimana jika ada local DNS server? Nah, jika ada local DNS server, maka alurnya itu akan sedikit berbeda. Jadi, laptop atau komputer itu akan bertanya local DNS. Nah, local DNS server itu belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu, setelah itu DNS server itu akan mengirimkannya ke local DNS. Nah, setelah menyimpan IP, maka si local DNS itu akan menyimpannya di Z. Jadi, contohnya itu ketika komputer kita atau komputer lain ingin masuk ke Facebook, local DNS server itu tidak perlu meminta request IP-nya itu ke DNS server, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, di materi ini saya akan praktikkan caching DNS server yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah di router Debian-nya. Saya sudah masuk ke root ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan menginstal DNS servernya menggunakan perintah apt install bin 9. Lalu di sini saya akan mengganti defaultnya menggunakan perintah nano /etc /default terus /namet. Nah, karena di sini saya menggunakan name karena menggunakan Debian 12. Nah, lalu enter. Nah, lalu di bagian option kan ada Debian menu pane. Di sini tambahkan min 4. Nah, jadi min 4 itu artinya DNS servernya itu hanya bisa dilayani IPv4. Ya, Ctrl X, ya, habis itu enter. Untuk konfigurasinya kita ketikkan enter. Nah, di sini itu enter 2 kali. Di sini itu ketika recursion yes sama allow query internal network seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ketika name cek seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika tidak muncul apa-apa, di sini sudah benar. Kita bisa restartnya menggunakan systemctl restart bin 9. Kita masuk bahasanya kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com. Nah, local DNS server itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si local DNS server itu akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaan antara chatting dan remote forwarding itu, ketika chatting si local DNS itu akan melakukan query ke DNS server lain.
lalu menyimpan hasilnya. Beda antara chatting, si local DNS akan melakukan query ke server lain lalu menyimpannya hasilnya di sini dan menjawabnya. Sedangkan pada forwarding local DNS itu tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Nah, kita masuk pembahasannya ke-6 yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, kita ke nano.dc/nama .com.options lagi ya teman-teman. Nah, di sini itu di bagian forwarded itu sampai tutup karung itu hapus slashnya. Nah, kalau sudah di 00 ini isikan dengan 8.8.8.8 lalu enter, lalu di enter, lalu di tab 2 kali, lalu ketikkan 8.8.4 ya teman-teman, habis itu titik koma. Nah, di bawah ini itu kita tab, lalu ketikkan forward itu only, itu titik koma, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa Ctrl X, jadi terus enter dulu. Jika sudah, kita cek dulu apakah sudah dengan name strip checkbox. Nah, maka konfigurasinya sudah benar. Kalau tidak ada apa-apanya, terus kita restart dengan sistem ctl restart pin 9, lalu enter. Nah, sudah. Sekian pembahasan dari materi video bab 21 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.